Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Noni Puspita, materi sifat komutatif; Devi Primasari, materi sifat asosiatif; Nino Budi Sucahyo, materi soal komutatif; Salsa Bila Palupi, materi soal komutatif; Ahmad Nur Yasin, materi soal asosiatif; Karisma Dwi Cahyani, materi penerapan; dan Fiis Mustikawati, materi penerapan. Ya, kami akan mempresentasikan pertama, sifat komutatif, materi Noni Puspita. Kita bisa menentukan sifat komutatif dengan rumus segitiga atau jajar genjang. Lalu, pada pengaplikasian sifat komutatif, bahwasannya vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jika kita perhatikan secara sekilas, maka sifat komutatif bisa dikatakan sifat pertukaran. Selanjutnya, saya akan membuktikan apakah sifat vektor ini benar apabila vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Misal, vektor A komponennya terdiri dari A1, A2, A3. Dan vektor B komponennya terdiri dari B1, B2, dan B3. Lalu kita masukkan ke dalam sifat komutatif. Vektor A ditambah vektor B sama dengan dalam kurung A1, A2, A3 ditambah, tutup kurung, ditambah, buka kurung, B1, B2, B3. Bagaimana cara menjumlahkan vektor? Perlu kita ingat bahwa dalam menjumlahkan vektor harus menyusun kesamaan komponennya terlebih dahulu. Jadi, komponen A1 dijumlahkan dengan komponen B1. A2 dijumlahkan dengan B2. A3 dijumlahkan dengan B3. Dapat ditulis A1 ditambah B1, tutup kurung, A2 ditambah B2, tutup kurung, buka kurung, A3 ditambah B3. Vektor A dan vektor B merupakan himpunan bilangan real. Maka, dari himpunan bilangan real inilah dari A1 ditambah B1 berubah menjadi B1 ditambah A1. B2 ditambah A2 dan B3 ditambah A3. Maka B1, B2, B3 ditambah A1, A2, A3, yang mana B1, B2, B3 ini merupakan komponen vektor B dan A1, A2, A3 merupakan komponen dari vektor A. Maka dari rumus yang barusan kita lakukan itu terdapat vektor B ditambah vektor A. Jadi, secara keseluruhan kita bisa membuktikan bahwa vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Karena dari hasil yang pertama, dia sudah menyebutkan bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jadi kita sudah membuktikan bahwasannya memang benar. Yang pertama, sifat komutatif, materi Noni Puspita. Kita bisa menentukan sifat komutatif dengan rumus segitiga atau jajar genjang. Lalu,
pada pengaplikasian sifat komutatif bahwasannya vektor A. Yang kedua, sifat asosiatif, materi dari Devi Primasari. Di dalam vektor asosiatif terdapat 3 vektor, misalkan vektor A, B, dan juga C yang terlihat pada gambar yang telah saya buatkan. Di dalam vektor A, B, dan juga C, kita dapat melakukan penjumlahan dengan metode segitiga, yaitu menjumlahkan 2 vektor terlebih dahulu, baru kemudian resultannya ditambahkan dengan 1 vektor yang tersisa. Dari metode ini kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama, vektor B digeser ke ujung vektor A terlebih dahulu sehingga menghasilkan vektor A ditambah B. Jadi kita pertama akan menggeser vektor B ke vektor A terlebih dahulu. Lalu garisnya ditarik, dihubungkan si ujungnya ini sehingga menghasilkan vektor A ditambah B. Terus C-nya tetap kita taruh atas karena ini belum dihubungkan. Kemudian vektor C digeser ke ujung vektor A ditambah B, lalu pangkal vektor A ditambah B dihubungkan ke ujung vektor C. Jadi kita tinggal menambahkan nih dari gambar yang pertama, kita gambar dulu gambar yang pertama. Nah, vektor C digeser ke ujung vektor A ditambah B. Sudah, lalu pangkal vektor A ditambah B dihubungkan ke ujung vektor C. Ya, dihubungkan sehingga menghasilkan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Jadi ini merupakan cara pertama yang bisa dilakukan. Kemudian cara yang kedua, sama seperti gambar yang pertama tadi, vektor C digeser ke ujung vektor B terlebih dahulu sehingga menghasilkan vektor B ditambah C. Jadi yang pertama kita menggeser si C ini ke ujung B. Kita gambar dulu vektor B. Kemudian kita hubungkan C digeser ke ujung vektor B sehingga menghasilkan vektor B ditambah C. Kemudian si A ini tetap di bawah karena dia belum dihubungkan ya. Kemudian sudah selesai. Kemudian kita menghubungkan si vektor A. Maka geser vektor B ditambah C ini ke ujung vektor A. Lalu pangkal vektor A dihubungkan ke ujung vektor B ditambah C sehingga menghasilkan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, kita geser dulu vektor B ditambah C ke ujung vektor A. Kita gambar dulu ya. Sudah. Kemudian vektor A ini dihubungkan sudah. Kemudian pangkal dari vektor A dihubungkan ke ujung vektor B plus C sehingga menghasilkan vektor A ditambah buka kurung B plus C. Ya, kita hubungkan menjadi B plus C. Dari cara di atas, sudah selesai ini, dari cara di atas dapat kita simpulkan bahwa buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C tutup kurung. Jadi sama ya teman-teman. Inilah rumus atau yang disebut dengan sifat asosiatif. Yang kedua, sifat asosiatif materi. Selanjutnya,
Contoh soal komutatif materi Nino Budi Sucahyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari vektor, di mana diketahui vektor A sama dengan 8i ditambah 6j dan vektor B 3i dikurang 9j. Pertanyaannya, berapakah hasil dari setengah A ditambah B untuk poin A dan untuk poin B setengah A dikurang B? Mari kita bahas untuk poin yang pertama, setengah A ditambah B. Kita masukkan setengah, kemudian yang diketahui vektor A, 8i ditambah 6j ditambah 3i dikurang 9j. Kemudian hasilnya menjadi 4i ditambah 3j ditambah 3i dikurang 9j. Kemudian disamakan, hasilnya menjadi 4i ditambah 3i ditambah 3j dikurang 9j. Hasilnya jadi 7i dikurang 6j. Kemudian untuk poin yang kedua, setengah A dikurang B, maka setengah dikali 8i ditambah 6j dikurang 3i dikurang 9j. Masukkan perkaliannya yang telah diketahui, kemudian menjadi 4i ditambah 3j dikurang 3i dikurang 9j. Kemudian disamakan menjadi 4i dikurang 3i dikurang 3j dikurang 9j. Hasilnya menjadi 1i ditambah 12j. Jadi dari contoh soal yang telah saya jelaskan di sini, bahwasannya vektor itu. Selanjutnya, contoh soal komutatif materi Nino. Selanjutnya, contoh soal sifat komutatif materi dari Salsabila, yaitu contoh soal operasi pada vektor. Yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 2i dikurang 3j ditambah 4k, dan vektor B sama dengan 3i dikurang j dikurang 2k. Yang ditanyakan, tentukan vektor dari poin A 4 dikali vektor A, dan untuk poin B 2 kali vektor A dikurang 3 dikali vektor B. Sebelum kita menjawab, sebenarnya vektor A ini dapat dinyatakan menjadi buka kurung 2, min 3, dan 4. Kemudian untuk vektor B dapat dinyatakan dengan 3, min 1, 2. Jadi, kita akan menjawab soal untuk poin pertama atau poin A. Yang pertama, 4 dikali vektor A. Kita sudah mengetahui bahwa vektor A ini tadi kita rubah menjadi 2, min 3, dan 4. Maka 4 dikali buka kurung 2, min 3, 4. Hasilnya menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali min 3 sama dengan min 12, dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Untuk poin pertama kita sudah menemukan hasilnya. Kemudian masuk ke poin B, 2 dikali vektor A dikurang 3 dikali vektor B. Yang pertama-tama kita harus mencari 2 dikali vektor A terlebih dahulu. Berarti 2 dikali vektor A-nya berapa? 2 min 3 dan 4. Dikalikan, hasilnya menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali min 3 sama dengan min 6, dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian setelah 2A-nya, 2 kali vektor A sudah ditemukan, kita akan mencari 3 dikali vektor B. Kita ketahui bahwa tadi sebelum kita menjelaskan
masuk ke jawaban kita menyatakan bahwa vektor B itu sama dengan 3, min 1, dan 2. Maka 3 dikali vektor B sama dengan 3 dikali 3 dikali min 1 dan dikali 2, min 2. Yang mana hasilnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali min 1 sama dengan min 3, dan 3 kali min 2 sama dengan min 6. Maka setelah keduanya sudah diketahui, kita akan masuk ke penjumlahannya. Berarti 2 dikali vektor A dikurang 3 dikali vektor B sama dengan, kita ketahui tadi 2A itu hasilnya dia 4, min 6, dan 8. Kemudian si vektor B ini tadi 9, min 3, min 6. Jadi keduanya dikurangkan. Jadi ketika dikurangkan hasilnya menjadi 4 dikurang 9, kemudian min 6 dikurang min 3, kemudian 8 dikurang min 6. Setelah itu kita jumlahkan kembali, maka hasilnya menjadi min 5, min 6 ditambah 3, dan 8 ditambah 6. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita jumlahkan lagi. Selanjutnya contoh soal asosiatif materi Ahmad. Baik, kita langsung masuk ke soal. Yang pertama, 12 ditambah buka kurung 8 ditambah 7 sama dengan buka kurung titik ditambah 8 tutup kurung ditambah 7. Di mana kita menggunakan sifat asosiatif sehingga dari 12 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan titik ditambah 8 ditambah 7 itu sama saja seperti A ditambah buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Sehingga dimasukkan buka kurung 12 ditambah 8 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 20 ditambah 7 sama dengan 27. Selanjutnya, contoh kehidupan dalam sehari-hari yaitu karisma, materi dari karisma. Selanjutnya, contoh soal asosiatif materi Ahmad. Baik, kita langsung masuk ke soal. Yang pertama, 12 ditambah buka kurung 8 ditambah 7 sama dengan buka kurung titik ditambah 8 tutup kurung ditambah 7. Di mana kita menggunakan sifat asosiatif sehingga dari 12 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan titik ditambah 8 ditambah 7 itu sama saja seperti A ditambah buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Sehingga selanjutnya contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Hal ini karena adanya dua faktor gaya, yaitu gaya gravitasi dan juga gaya dorongan air. Kemudian, pemanah. Pada saat seseorang memanah menarik anak panah dari busurnya, maka arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung vektor tersebut. Selanjutnya, permainan layang-layang. Orang yang sedang bermain layang-layang, maka arah layang-layang yang sedang diterbangkan tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan, sehingga pengaruh dari vektor dapat membantu orang tersebut untuk dapat melihat layang-layang dengan lebih jelas. Selanjutnya, permainan jungkat-jungkit. Di saat seseorang anak bermain permainan jungkat-jungkit, bidang miring pada jungkat-jungkit menggunakan gaya vektor. Nah, contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari materi dari VIS. Pertama, perahu yang menyeberangi sungai. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Selanjutnya, kapal selam. Pada kapal selam terdapat rongga sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama dengan berat kapal. Dengan keadaan ini, kapal selam dapat mengapung. Namun ketika rongga udara dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah. Keadaan inilah yang mengakibatkan kapal selam tenggelam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.